Kiai Haji Moh Said Ketapang lahir pada tahun 1901 di Jalan Tongan Kodia Malang. Beliau merupakan putra dari pasangan Moh Anwar dengan Ni Lis. Kiai Haji Moh Said Ketapang wafat pada tanggal 1 Desember tahun 1964 dalam usia 63 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di lingkungan pesantren PPAI Ketapang Kepanjen Malang. Sebelum Kiai Haji Moh Said Ketapang wafat, ada satu kisah di mana pada saat beliau sedang sakit, beliau dikunjungi Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, pengasuh pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah, yang waktu itu diantarkan oleh Gus Suyuti Dahlan. Dalam pertemuan itu, Habib Abdul Qadir sempat menawarkan obat dari Jerman yang sangat istimewa dan mujarab kepada Kiai Said. Namun, dengan segala kerendahan hati tawaran sang Habib tersebut ditolaknya. Lantas Kiai Haji Moh Said Ketapang menceritakan, jika dirinya pernah bermimpi. Hatinya pecah menjadi dua. Pecahan itu kemudian menjadi tulisan dalam bahasa Arab, yang artinya, tidak ada obat untuk penyakit ini, kecuali dengan zikrullah. Kalau begitu, tidak usah saya beri obat Pak Kiai. Zikir itu saja diteruskan, tutur Gus Med Suyuti menirukan perkataan Habib Abdul Qadir Bilfaqih kepada Kiai Said waktu itu. Pada tahun 1925, Kiai Haji Moh Said Ketapang melepas masa lajangnya dengan menikahi Siti Fatimah, seorang perempuan dari Kidul Pasar Malang. Waktu itu, beliau masih berstatus sebagai pegawai di kantor gubernur di Surabaya tahun-tahun 1925 sampai tahun 1927. Dalam pernikahannya, Kiai Said tidak sampai dikarunia anak. Pada masa penjajahan Belanda, Kiai Haji Moh Said Ketapang termasuk beruntung. Karena pada usia 10 tahun, beliau dapat mengenyam pendidikan dan berhasil menamatkan pendidikan NIS tahun 1911. 5 tahun kemudian, selain itu, juga pernah nyantri ke Cangaan Bangil. Kemudian nyantri ke Pondok Pesantren Salafiyah Siwalan Panji Sidoarjo pada tahun-tahun 1926 sampai tahun 1931, setahun setelah menikah. Setelah Kiai Haji Moh Said Ketapang pindah di Kabupaten Malang, tepatnya pada tahun 1927, beliau mulai kembali merintis pondok pesantren hingga pada tanggal 28 Oktober tahun 1948 Pondok Pesantren PPAI Desa Sukoraharjo Dusun Ketapang Kepanjen Malang resmi berdiri. Pondok ini merupakan pemindahan pondok pesantren dari daerah Karangsari Bantur, Kabupaten Malang, yang juga didirikan oleh beliau pada tahun 1931. Selanjutnya beliau mendirikan dan mengasuh pondok pesantren di Sono Tengah, Pakisaji, Kabupaten Malang selama 16 tahun, tahun 1931 sampai tahun 1947. Tahun 1948, beliau mendirikan pesantren pindahan dari Sono Tengah, di daerah Karangsari Bantur guna menyelamatkan santrinya dari penjajahan Belanda. Beliau berjuang mengusir penjajah Belanda serta menjadi penggerak tentara Hizbullah dari tahun-tahun 1945 sampai tahun 1948. Sebagaimana umumnya pesantren Nu, pondok beliau juga bersistem pengajaran klasikal, Salafiyah. Unit pendidikan yang tersedia meliputi sekolah diniyah putra-putri ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Dalam mendidik para santrinya, Kiai Haji Moh Said Ketapang mempunyai prinsip, bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa mencetak atau mengkader santrinya menjadi pemimpin. Dengan tekad bulat dari prinsip beliau, maka tidak heran, jika kemudian Kiai Haji Moh Said Ketapang berhasil mengkader santrinya menjadi kiai, ulama, ustadz dan tokoh masyarakat, diantaranya Kiai Haji Abdul Hanan Kiai Haji Alwi Murtado, pengasuh PPAI Al-Ihsan Belambangan Bulu Lawang, Kiai Haji Abdul Bashir Kiai Haji Drs. Mahmud Zubaidi, Ketua MUI Kabupaten Malang, sejak masa muda, Kiai Haji Moh Said Ketapang memang dikenal sebagai orang yang suka bekerja keras dan tekun belajar. Selain membantu orang tuanya, juga berdagang serta terkadang bertani. Selain itu, beliau juga pernah bekerja menjadi pegawai pemerintah Belanda, tapi tidak memuaskan hati beliau, hingga dia mengundurkan diri. Karenanya, setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, beliau mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Sono Tengah Pakisaji Malang, pada tahun-tahun 1931 sampai tahun 1947. Pada tahun 1948, beliau mendirikan pesantren Karangsari di Bantur. Setelah itu,
Sekitar tahun 1949 mendirikan Ponpes PPAI Ketapang, Kepanjen. Di masa pendudukan penjajah Belanda, Kiai Said turut berjuang bersama masyarakat untuk mengusir penjajah. Bahkan beliau termasuk tokoh yang menggerakkan tentara Hizbullah pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1948. Di kalangan santri dan masyarakat, Kiai Haji Moh Said Ketapang dikenal sebagai ulama yang bijaksana. Beliau juga dekat dengan umara dan organisasi, tetap menampakkan pribadi yang alim, wara, dan sufi. Selain itu, juga aktif di organisasi NU dan sempat menjadi Rois Syuriah NU Cabang Malang pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1965. Bahkan, pernah ditunjuk menjadi Ketua Misi Ulama Sejatim ke Moskow, Rusia, dan Karachi, Pakistan, mewakili Partai NU wilayah Jawa Timur. Menurut Gusmet Suyuti Dahlan, Kiai Said itu sosok sufi yang berpendirian teguh, suka menyendiri dan menjauhi keramaian. Meski beliau lebih menekankan pada syariat fikih, tapi juga mengamalkan Tarikah Halwatiyah dengan kitab susunannya Hulasyah Zikr al-Amah wa al-Hasyah, yang didirikan Syekh Halwati. Kiai Haji Ahmad Bakri juga memperbincangkan perilaku manusia yang sangat mendasar, yaitu makan. Menurutnya, makan merupakan kewajiban, dan oleh karenanya makan termasuk bagian dari ajaran agama Islam. Karena makan merupakan salah sendi yang dapat menguatkan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, dan melakukan perintah-perintahnya. Lebih lanjut, Kiai Haji Ahmad Bakri menjelaskan bahwa seseorang sejatinya mengetahui etika makan. Dengan demikian, seseorang dapat mencapai manfaat makan sehingga makan dapat dinilai sebagai ibadah. Beberapa santri Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri yang menjadi ulama terkemuka diantaranya Kiai Haji Abuya Dimyati Banten, Kiai Haji Raden Mamun Nawawi Bekasi, Kiai Haji Raden Muhammad Syafi'i atau dikenal dengan Mama Cijerah Bandung, Kiai Haji Ahmad Syujai atau Mama Cijengkol, Kiai Haji Izzuddin atau Mama Cipulus Purwakarta. Tarekat yang Syekh Sempur pegang adalah tarekat ngaji, sebagaimana ia ungkapkan dalam karyanya yang berjudul Futuhatut Taubah fi Sidqi Tawajjuhit Thoriqah pada halaman 47-49. Ari anu pang afdol-afdolna tarekat dina zaman ayeuna, jeung ari leuwih deket-deketna tarekat dina wusul ka Allah ta petik terbalik ala eta nya teh tolab ilmi, sarta bener jeung ikhlas. Tarekat yang paling utama pada zaman sekarang dan tarekat yang paling dekat dengan wusul kepada Allah yaitu talab ilmi, benar, dan ikhlas. Pernyataan Syekh Tubagus Ahmad Bakri tersebut dikutip dari jawaban seorang mufti Syafi'iyah Syekh Muhammad Said Babasil yang mendapat pertanyaan seputar tarekat dari Syekh Ahmad Hatib. Dialog kedua ulama tersebut dikutip oleh Mama Sempur dalam kitab Izharuz Zuhlil Kazibin, halaman 61. Selain itu, dalam kitab Futuhatut Taubah fi Sidqi Tawajjuhit Thoriqah, halaman 32, seraya mengutip pernyataannya Syekh Muhammad Amin Asy Syafi'i An-Naqsyabandi, Syekh Tubagus Ahmad Bakri menyatakan bahwa hukum masuk dalam salah satu tarekat mutabarah bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah mukalaf adalah fardu ain. Sehingga menurut salah satu riwayat, Syekh Tubagus Ahmad Bakri pun tetap menganut tarekat mutabarah. Adapun tarekat yang dianutnya adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sementara mengenai tarekat ngaji, Kiai Haji Mutamat salah satu murid Syekh Sempur, pengasuh pondok pesantren Anur Subang, menuturkan, setiap pukul 4 pagi, Mama Sempur sudah bersila dan berzikir di dalam masjid, mendirikan salat subuh berjamaah, wiritan dan kembali berzikir sampai waktu duha melaksanakan salat duha, dilanjutkan dengan mengajar ngaji santri sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Usai mengajar ngaji santri, jadwal pengajian selanjutnya adalah mengajar ngaji para kiai sekitar kampung yang dilanjutkan dengan salat zuhur berjamaah. Kemudian pulang ke rumah dan istirahat, namun ia tak pernah bisa istirahat sepenuhnya karena sudah ditunggu para tamu sampai waktu asyar. Selepas salat asyar Mama Sempur kembali mengaji bersama para santri hingga menjelang maghrib. Setelah salat maghrib ia istirahat sejenak dan salat isya, kemudian mengajar santri kembali hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurut satu riwayat, kebiasaan Mama Sempur yang pernah diketahui oleh santrinya adalah dia tidak pernah batal wudhu sejak isya sampai subuh dan tidak pernah terlihat makan. Mama Sempur merupakan salah satu ulama yang pada saat itu menentang dan menolak paham Wahabi. Menurut beliau Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi, merupakan musuh Rasulullah SAW. Hal tersebut beliau sampaikan dalam salah satu kitabnya, yaitu Ida Al-Karataniyah Fima Yata'alaku bi Dalat Al-Wahabiyah.
Beliau juga menulis kitab yang menjelaskan tentang prinsip hidup, bisnis dan etos kerja yang harus diamalkan oleh kaum muslimin, yaitu kitab Cempaka Dilaga. Di antaranya ialah berisi tentang keharusan berbuat baik pada tetangga, kepatuhan seorang muslim terhadap pemerintah, dan cara pengambilan keputusan. Mama Sempur juga menjelaskan pentingnya seorang muslim berpegang teguh pada prinsip-prinsip usul fikih. Misalnya ketika dihadapkan pada dua pilihan yang tak dapat dihindari, maka menurut beliau hendaknya mengambil pilihan yang paling sedikit mudaratnya. Mendahulukan untuk menolak mafsadah daripada melakukan pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau lebih dikenal dengan sebutan 8. Maslak al-hal kitab ini menjelaskan tentang petik terbalik amalah antar manusia seperti bekerja, walimah, akhlak dan sebagainya. Kitab yang tebalnya 24 halaman ini mempunyai beberapa kesamaan dengan kitab Cempaka Dilaga. Mama dalam kitab yang terdiri dari 7 pasal ini tidak ditemukan tempat dan tanggal penulisan kitab. 9. Tanbihul Ikhwan kitab ini merupakan kritik atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang berpendapat bahwa pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya. Dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri membahas tentang konsep ijtihad yang menurutnya tidak semudah yang dinyatakan oleh ketiga pemikir itu. Selain itu juga tidak sembarangan dilakukan oleh seorang muslim karena ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid seperti memahami ilmu nahwu, saraf, bayan, badi petik terbalik, faham semua ilmu syariat dan sebagainya. Sebaliknya bagi muslim yang belum memenuhi syarat-syarat ijtihad tersebut, maka mereka diwajibkan untuk bertaklid kepada ulama. Dalam kitab yang berjumlah 32 halaman ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak mencantumkan tanggal ataupun tahun penulisan kitab. 10. Roihatul Wardiyah kitab ini membahas tentang adabul basyariyah, yaitu tata krama yang mesti dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam, yaitu dengan kebaikan hatinya, kebaikan pekerjaannya dan kebaikan perangainya serta menjalani peraturan yang sudah ditentukan oleh agama dan adat kebiasaan sebuah negeri. Salah satu poin yang ada dalam kitab yang berjumlah 21 halaman ini, dinyatakan bahwa jika perbuatan baik ini bisa dilakukan maka akan menghasilkan kebaikan untuk dirinya sendiri, serta dijauhkan dari segala kejahatan. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri berhasil menyelesaikan kitab yang terdiri dari 13 pasal ini pada tanggal 26 Ramadhan 1347 HH dan jika dikonversi ke tanggal Masehi diperkirakan berbarengan dengan tanggal 8 Maret tahun 1929. Saya ditulis pada bulan Safar tahun 1358 atau diperkirakan bertepatan dengan bulan April tahun 1939. 4. Fawaid Al-Muqtadi menjelaskan tentang materi pengajaran yang wajib diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam kitab ini juga dibahas tentang faidah kegunaan, mencari ilmu yang bermanfaat dan juga tata cara mencari ilmu yang bermanfaat. Kitab yang tebalnya 49 halaman ini selesai ditulis pada hari Rabu tanggal 25 Ramadan 1371 H atau bersamaan dengan tanggal 18 Juni tahun 1952. 5. Maslahat Al-Islamiyah fi Ahkami At-Tauhidiyah. Judul lengkap kitab yang terdiri dari 5 pasal ini adalah Maslahat Al-Islamiyah fi Ahkami At-Tauhidiyah, menjelaskan tentang konsep tauhid yang ada dalam ajaran agama Islam. Kitab yang mempunyai ketebalan 36 halaman ini selesai ditulis pada tanggal 1 Muharram 1373 H atau berbarengan dengan tanggal 10 September tahun 1953. 6. Ishlah Al-Balid fi Tarjamati Qaul Al-Mufid. Kitab yang tebalnya 15 halaman ini merupakan kitab terjemah dari kitab Qaul Al-Mufid. Materi pembahasan dalam kitab ini adalah seputar dunia tasawuf yang tetap mengedepankan syariat. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad bulan Safar tahun 1372 H atau berbarengan dengan bulan Oktober tahun 1953. 7. Risalah Al-Waladiyah. Kitab ini merupakan kitab nazaman karya Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri berupa terjemah dari kitab Al-Haridah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Dardir. Kitab ini yang membahas tentang tauhid ini mempunyai ketebalan 15 halaman dan selesai ditulis pada tanggal 3 bulan Rabiul Awal 1357 H atau berbarengan dengan tanggal 4 Mei tahun 1938. 8. Maslak al-hal. Kitab ini menjelaskan tentang petik terbalik amalah antar manusia seperti bekerja, walimah, akhlak dan sebagainya. Kitab yang tebalnya 24 halaman ini mempunyai beberapa kesamaan dengan kitab Cempaka Dilaga. Mama dalam kitab yang terdiri dari 7 pasal ini tidak ditemukan tempat dan tanggal penulisan kitab. 9. Tanbihul Ikhwan. Kitab ini merupakan kritik atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani,
Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang berpendapat bahwa pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya. Dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri membahas tentang konsep ijtihad yang menurutnya tidak semudah yang dinyatakan oleh ketiga pemikir itu. Selain itu juga tidak sembarangan dilakukan oleh seorang muslim karena ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid seperti memahami ilmu nahwu, saraf, bayan, badi petik terbalik, faham semua ilmu syariat dan sebagainya. Sebaliknya bagi muslim yang belum memenuhi syarat-syarat ijtihad tersebut, maka mereka diwajibkan untuk bertaklid kepada ulama. Dalam kitab yang berjumlah 32 halaman ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak mencantumkan tanggal ataupun tahun penulisan kitab. 10. Roihatul Wardiyah. Kitab ini membahas tentang adabul basyariyah, yaitu tata krama yang mesti dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam, yaitu dengan kebaikan hatinya, kebaikan pekerjaannya dan kebaikan perangainya, serta menjalani peraturan yang sudah ditentukan oleh agama dan adat kebiasaan sebuah negeri. Salah satu poin yang ada dalam kitab yang berjumlah 21 halaman ini, dinyatakan bahwa jika perbuatan baik ini bisa dilakukan maka akan menghasilkan kebaikan untuk dirinya sendiri, serta dijauhkan dari segala kejahatan. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri berhasil menyelesaikan kitab yang terdiri dari 13 pasal ini pada tanggal 26 Ramadhan 1347 HH dan jika dikonversi ke tanggal Masehi, diperkirakan berbarengan dengan tanggal 8 Maret tahun 1929. 11. Tanbihul Muftarin. Judul lengkap kitab ini adalah Tanbihul Ikhwan Firrodi petik terbalik ala Mazhabid Delalalah wa Tufyan. Kitab ini membahas tentang larangan untuk mencela kepada dua orang sahabat Nabi, yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, karena kedua orang ini adalah orang mulia di sisi Rasulullah. Selain itu dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal dan berjumlah 31 halaman ini juga dibahas tentang akhlakul karimah, seperti anjuran untuk segera membayar hutang agar hutangnya tidak menggunung, memilih wanita solihah untuk dijadikan sebagai istri, kefardeluan mencari ilmu yang manfaat terlebih bagi keturunan Rasulullah, dan lain sebagainya. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada hari Selasa tanggal 15 Ramadhan 1349 atau berbarengan dengan tanggal 3 Februari tahun 1931. 12. Nasaihul Awam. Judul lengkap kitab ini adalah Nasaihul Awam fi Tafkikil Islam. Kitab ini terdiri dari 19 pasal dan 34 halaman yang isinya merupakan ajaran-ajaran agama Islam yang dikutip oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dari Al-Quran, hadits dan pendapat para ulama diantaranya adalah bahwa pokok ajaran Islam adalah saling menasehati dalam kebaikan. Tujuannya adalah agar kelak umat Islam menjadi husnul. Selain itu Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri juga menyampaikan tentang tidak layaknya membangun masjid di tempat yang populasinya tidak pernah melaksanakan sholat, anjuran untukku segera bertaubat dan seterusnya. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada malam petik terbalik tanggal 21 Zilhijjah 1352 atau bertepatan dengan tanggal 6 April tahun 1934. 13. Risalatul Muslihat. Judul lengkap kitab ini adalah Risalatul Muslihat fi Bayani Fardil Makulat wal Masnunat wal Makruhat wal Muharamat. Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas hukum fik yang difokuskan kepada makan, sebagaimana layaknya fik yang mempunyai sifat relatif dan dinamis. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri membahas tentang relativitas hukum makan, yakni makan dalam keadaan wajib, sunat, makruh, dan juga haram. Kitab yang berjumlah 17 halaman ini diselesaikan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada hari Ahad tanggal 30 Jumadil Awal 1353 atau bertepatan dengan tanggal 9 September tahun 1934 M14. Tafsiratul Ikhwan. Judul lengkap kitab ini adalah Tafsiratul Ikhwan fi Bayani Taswikil Halan, dan dari 17 kitab yang didapatkan kitab ini yang paling tebal jumlah halamannya yakni terdiri dari 7 pasal dan 82 halaman. Pembahasan kitab ini tentang seputar akidah dan sufisme, di antara pelajaran yang disampaikan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dalam kitab ini adalah ungkapan yang ia kutip dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Robani, mengatakan bahwa perang ada dua macam, yaitu perang zahir dan perang batin. Perang zahir adalah memberantas kaum kafir yang membenci Allah dan Rasul-Nya dengan mengangkat senjata pedang, panah dan lainnya, sementara perang batin adalah memerangi nafsu, syahwat dan tabi petik terbalik buruk yang melenceng dari aturan agama, serta memerangi godaan syaitan, dan dari kedua perang ini yang paling berat adalah perang batin. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri menyelesaikan kitab ini pada hari Ahad tanggal 3 Ramadhan 1352 atau diperkirakan bertepatan dengan tanggal 20 Desember tahun 1933 M15.
Ihyaul Maid. Judul lengkap kitab ini adalah Ihyaul Maid fi Bayani Fadli Ahli Bait, terdiri dari 8 pasal dan 37 halaman. Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas tentang keutamaan keturunan Rasulullah sehingga umat Islam semestinya memuliakan mereka. Namun demikian, jika ada keturunan Rasulullah yang melenceng dari ajaran agama Islam, maka wajib untuk segera diluruskan karena tidak pantas jika ada keturunan Rasulullah atau ahli bait yang akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah. Kitab ini diselesaikan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada hari Rabu tanggal 11 Safar 1346 atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei tahun 1935. 16. Saif Adel Delarib. Kitab yang terdiri dari 8 pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik itu kiamat sugra maupun kiamat kubra. Kitab yang mempunyai ketebalan 30 halaman ini juga menceritakan tentang ramalan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tentang 8 tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu 1. Cuaca atau musim hujan dan musim kemarau sudah tidak bisa diprediksi. 2. Banyaknya perpecahan antar manusia disertai meninggalkan syariat agama. 3. Berusaha mengurangi kelahiran manusia dan banyak perselingkuhan. 4. Menjual ilmu dengan dunia dan pegawai negara mudah disogok gratifikasi. 5. Dibuatkan gedung mewah untuk prostitusi dan perjuadian, serta orang gila dijadikan tempat petik terbalik, bertanya petik terbalik dan orang berilmu malah disingkirkan. 6. Meletusnya perang dunia antara timur dan barat selatan, namun akhirnya tidak ada yang menjadi pemenang. 7. Masyarakat tidak taat hukum sehingga tatanan masyarakat menjadi kacau. Dan 8. Masyarakat meninggalkan ajaran agama dan hanya mengedepankan nafsunya saja. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad Rabi petik terbalik Usanis 1341 H atau berbarengan dengan bulan Desember tahun 1922 M. 18. Itlahul Karatoniyah. Judul lengkap kitab ini adalah Itlahul Karatoniyah fi Mayyata petik terbalik ala Kubit Dalalaltil Wahabiyah. Sesuai dengan judulnya, kitab yang terdiri dari 8 pasal dengan tebal 47 halaman ini membahas tentang pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab dan aliran Wahabi yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Dalam kitab ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri mengutip dari beberapa kitab yang mempunyai kecenderungan untuk menyatakan bahwa Wahabi telah melenceng dari ajaran Islam. Di antara kitab-kitab yang ia kutip adalah Durarus Saniyah fi Rodi alal Wahabiyah karya seorang mufti Syafi petik terbalik Isyaikh Ahmad Dahlan, kitab Sowa petik terbalik Ikul Murikot karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lainnya. Di antara pembahasan yang disoroti oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri adalah tentang penguatan tradisi keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah petik terbalik seperti dalil ziarah kubur, tawasul, perintah mencari ilmu kepada ulama-ulama dan tidak mencari ilmu melalui koran mungkin jika dikaitkan dengan perkembangan zaman seperti sekarang, dan juga internet. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak meninggalkan catatan tanggal dan tahun pembuatan kitab ini. Mustafa